Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Kakama, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai aktivitas fisik pada saat isolasi mandiri selama pandemi COVID ini. Karena memang isolasi mandiri ini dibutuhkan untuk memutus rantai penularan. Dan mungkin perlu kita sepakati bersama dahulu bahwa aktivitas fisik dan olahraga itu adalah dua hal yang berkaitan, tetapi mungkin berdasarkan definisi, aktivitas fisik itu adalah semua kegiatan yang menggunakan otot-otot besar kita, yang menggerakkan otot-otot kita sehingga membutuhkan energi. Sedangkan olahraga adalah bagian dari aktivitas fisik yang kita rencanakan, kita jadwalkan, dan memang kita desain tujuannya untuk meningkatkan kebugaran ataupun untuk pencegahan dan pengobatan suatu penyakit. Nah, selama isolasi mandiri di musim pandemi COVID ini ada berbagai dampak buruk yang muncul. Antara lain adalah gangguan tidur. Mungkin karena kalau orang Jawa bilang ngelangut ya, nggak terpikir macam-macam sehingga kadang tidur menjadi tidak tentu. Kadang pagi hari tidur ngantuk karena tidak ada yang dikerjakan, tidak ada yang diajak berbincang-bincang, kemudian malam malah tidak bisa tidur. Kemudian ada gangguan psikologis yang tentu saja akan mendampingi selama kita isolasi mandiri, yaitu ada depresi, ada cemas, stres, dan yang lain. Dan tentu saja karena tidak fit tadi menjadi badannya tidak bugar, tidak semakin merasa sakit. Nah, sehingga apa sih yang harus kita lakukan selama isolasi mandiri? Apakah minum obat terus, atau ngalamun, atau kemudian melakukan pekerjaan dan kegiatan yang berlebihan? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang jelas selama isolasi mandiri akan terjadi perubahan kebiasaan harian, terutama perubahan dari aktivitas yang kita biasa jalan ke sana kemari, ketemu orang, kemudian bisa melakukan hal-hal yang kita senangi, kita nikmati di luar rumah, sekarang kita harus duduk manis di dalam rumah. Nah, sebetulnya tidak boleh duduk manis. Ya. Kalau manisnya boleh, duduknya lama itu yang tidak boleh. Ya. Karena kalau ada paradigma yang mengatakan bahwa sitting is a new smoking, ya, jadi orang duduk lama itu sama dengan orang yang merokok. Risiko untuk menderita penyakitnya sama, apalagi kalau duduk sambil merokok. Nah, penelitian dari AMAR tahun 2020 pada orang-orang yang melakukan isolasi mandiri ini membuktikan bahwa penurunan aktivitas fisik itu terjadi dalam tingkat yang cukup bermakna, yaitu sekitar 67%, sementara peningkatan lama duduk itu menjadi 58% dari yang sebelumnya. Nah, sehingga kondisi ini akan meningkatkan risiko untuk menderita penyakit lain selain dari COVID yang sedang diterima. Nah, apa sih manfaat aktivitas fisik selama melakukan isolasi mandiri ini? Tentu saja kalau kita melakukan aktivitas fisik yang benar, yang teratur, yang sesuai dengan kemampuan kita akan bisa menjaga kebugaran, meningkatkan imun, mencegah gangguan psikologis yang banyak muncul tadi, menjaga kualitas tidur, dan tentunya akan mencegah penyakit-penyakit kronik akibat banyak duduk tadi. Nah, kemudian kalau kita melihat dan mendengar banyak webinar selama sebelum pandemi, selalu akan ada panduan-panduan beraktivitas fisik untuk berbagai usia dengan berbagai macam panduannya. Biasanya berapa 150 sampai 300 menit per minggu dengan intensitas sedang, ya, atau 75 sampai 150 menit per minggu untuk intensitas yang tinggi, itu biasanya untuk dewasa. Tetapi pada Bapak Ibu yang melakukan isolasi mandiri, kita tidak bisa mengadopsi, melakukan panduan ini sepenuhnya. Jadi ada perlu perhatian khusus, terutama bagi Bapak Ibu yang sedang menjalani isolasi mandiri.
Karena Bapak Ibu yang menjalani isolasi mandiri ini bukan Bapak Ibu yang sepenuhnya yang 100% sehat. Meskipun tampaknya masih bisa melakukan berbagai kegiatan. Bapak Ibu diminta untuk isolasi mandiri, terutama apabila Bapak Ibu terkonfirmasi positif. Terkonfirmasi positif itu bisa dengan gejala ataupun tanpa gejala. Gejala bisa ringan ataupun bisa sedang. Biasanya yang lebih banyak isolasi mandiri kalau terkonfirmasi dengan gejala ringan, begitu ya Dokter Ratna. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kemudian kita menerima hasil bahwa saya terkonfirmasi positif, tetapi saya hanya merasa demam ataupun saya batuk-batuk sedikit, tapi saya tidak kemudian harus berbaring di tempat tidur. Nah, apakah saya boleh melakukan kegiatan fisik? Tidak. Ya, jadi pada Bapak Ibu yang terkonfirmasi dengan gejala ringan, Bapak Ibu harus ada di dalam rumah atau di tempat-tempat isolasi dan tidak boleh berolahraga selama 2 minggu. Meskipun badannya terasa tidak enak, biasanya kalau saya nggak enak atau flu itu saya pakai untuk olahraga berat, kemudian flu-nya akan hilang. Tetapi COVID-19 ini tidak seperti flu yang biasa. Maka Bapak Ibu dianjurkan untuk tidak berolahraga dulu selama 2 minggu. Nah, dalam waktu 2 minggu ini Bapak Ibu boleh melakukan aktivitas fisik harian yang ringan. Misalnya menyapu, karena tadi diisolasi di kamar, ya menyapu kamar, membersihkan tempat tidur, kemudian harus mencuci bajunya sendiri, mencuci peralatan makannya sendiri, ini masih diizinkan. Nah, kalau kemudian gejala itu sudah berkurang, artinya sudah tidak ada demam, benar-benar bebas demam, biasanya kita tunggu 3 hari bebas demam, kemudian tidak ada batuk, tidak ada sakit perut, tidak ada keluhan buang air besar. Mungkin kalau sekedar hidungnya masih meler-meler sedikit masih diizinkan untuk mulai melakukan aktivitas fisik dan mulai melakukan olahraga. Tetapi olahraga yang boleh dilakukan adalah olahraga ringan, hanya berupa peregangan supaya ototnya tidak kaku, supaya kita mulai bisa beraktivitas yang lain, dan kemudian senam-senam ringan saat kita berjemur. Jadi berjemur pagi hari itu wajib, ya. Kemudian harus mengurangi waktu duduk tadi dengan cara 30 menit kita duduk, 2 menit kita berjalan. Ya, jadi kalau tadi nganggur-nganggur, merasa tidak ada pekerjaan, nonton TV. Boleh nonton TV-nya sambil berdiri. Setiap 30 menit duduk, jalan lagi 2 menit. Kalau kemudian sedang menerima telepon atau bertelepon, lakukanlah dengan berjalan-jalan. Nah, sementara itu juga melakukan kegiatan fisik harian yang tidak pakai angkat berat. Ya, jadi mungkin menyapu, mencuci, menyetrika, menyiram-nyiram tanaman boleh, tetapi tidak boleh yang pakai acara angkat berat dan naik-naik turun tangga pada awal-awal gejala itu mulai menghilang. Nah, setelah itu kemudian akan bertahap melakukan senam ringan dengan disarankan menggunakan iringan musik ya selama bisa menggunakan atau berpedoman pada YouTube atau mencari video-video senam yang ringan. Kemudian berjalan kaki mulai dari kecepatan rendah, meningkat sampai sedang, ya. Kemudian jaraknya juga pendek-pendek saja sampai kemudian ditingkatkan menjadi mungkin keliling rumah agak lebih banyak putarannya. Waktunya 10 menit sampai 45 menit. Kemudian olahraga itu harus diseling juga dengan melakukan peregangan dan melakukan olahraga beban, tetapi tidak boleh menggunakan beban yang berat. Diutamakan menggunakan berat badannya sendiri sebagai beban. Ya, misalnya push up yang ringan saja, kemudian mengangkat kaki. Nah, apa yang tidak boleh pada orang-orang yang terkonfirmasi positif dengan gejala ringan? Yaitu tidak boleh melakukan olahraga yang melibatkan lari, ya, lompat-lompat, jongkok berdiri,
berenang, bersepeda, dan angkat beban. Ini sama sekali tidak boleh karena olahraga yang terlalu berat ini kemudian akan mengganggu pembentukan sistem imun, ya, akan melemahkan sistem imun, bahkan kemudian menimbulkan keadaan yang tidak diinginkan. Kemudian pada awal tidak boleh berolahraga menggunakan berat badan sendiri pada saat minggu pertama sedang bergejala. Ya, jadi tidak boleh push up, sit up. Tetapi setelah gejala itu hilang, baru boleh melakukan kegiatan menggunakan berat badan sendiri. Tidak boleh berolahraga, beraktivitas fisik yang terlalu lelah sehingga akan mengganggu tidur, dan harus menjaga minum. Tidak boleh sampai kondisi kurang minum, bahkan kemudian kita lihat bahwa warna urinnya sudah menjadi kuning. Ini juga harus dihindari. Nah, yang tidak boleh lagi dilakukan adalah berkompetisi atau berlomba olahraga virtual. Itu sama sekali tidak diizinkan pada mereka yang bergejala ringan. Karena berkompetisi atau berlomba ini tidak hanya memicu fisik, tetapi juga akan memicu mental. Nah, Bapak Ibu yang terkonfirmasi positif, tetapi sama sekali tanpa gejala, maka pada minggu pertama pun masih belum boleh berolahraga dengan intensitas sedang. Ya, jadi apalagi intensitas berat. Jadi selama 1 minggu setelah dinyatakan positif, meskipun tanpa gejala, maka yang boleh dilakukan adalah aktivitas fisik harian yang ringan seperti tadi, kemudian baru di minggu kedua, kalau benar-benar tidak ada gejala yang muncul, boleh melakukan olahraga mulai bertahap. Untuk waktunya ya pendek-pendek makin ditingkatkan intensitas mulai dari yang ringan sampai kemudian boleh meningkat seperti kondisi yang biasanya. Kemudian aktivitas harian juga akan meningkat bertahap. Jadi semua harus dimulai dari yang sederhana, yang ringan, baru kemudian makin ditingkatkan. Nah, apabila saat melakukan olahraga atau saat melakukan aktivitas fisik harian tadi muncul gejala, kemudian menjadi batuk-batuk, nyeri dada, nyeri kepala, maka harus segera menghentikan aktivitas fisik dan dimohon untuk menghubungi dokter. Nah, aktivitas fisik apa yang boleh dilakukan adalah tadi tentu saja berjemur dan juga memperbanyak minum, mengurangi waktu duduk ya, karena tidak bergejala biasanya juga masih bisa melaksanakan kegiatan melakukan pekerjaan harian. Kalau membutuhkan laptop misalnya, settinglah meja kerja untuk laptop atau untuk Zoom itu yang tinggi. Sehingga Bapak Ibu ketika melakukan pekerjaan menggunakan laptop atau sedang webinar atau sedang Zoom itu dalam posisi berdiri. Nah, itu akan lebih aman dan juga untuk meningkatkan aktivitas fisik tadi. Kemudian kegiatan fisik hariannya boleh ditingkatkan lebih berat daripada yang bergejala ringan. Jadi kita boleh sampai menyapu halaman, mencuci mobil, berkebun yang tadi memakai mengangkat dan menyiram, kemudian naik turun tangga, ini masih diizinkan dan bahkan dianjurkan. Nah, kemudian yang dilakukan bertahap setelah hari kelima positif tadi, kita melakukan senam ringan, memilih yang ada di YouTube misalnya, tetapi pilihlah yang levelnya beginner atau yang low moderate intensity. Jangan memilih yang advance atau yang high impact. Kemudian dalam konteks isoman ya jalan kaki dengan kecepatan yang cukup sedang sampai tinggi, tetapi jaraknya dimulai dari yang pendek sampai yang jauh. Kemudian bisa melakukan peregangan menggunakan berat badan sendiri sebagai beban, misalnya push up, sit up, squat jump, plank atau lunge, atau kemudian yang sekarang sedang ngetren misalnya kalau Bapak Ibu tersedia di rumah dengan video exergaming, berolahraga menggunakan video game. Pilihlah yang intensitasnya sedang, artinya tidak menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Waktunya cukup 15 sampai 30 menit
per hari. Dan harus selalu memonitor kondisi fisik apabila timbul keluhan-keluhan tadi, nyeri kepala, nyeri dada, nyeri otot, maka harus dihentikan kurang lebih 24 jam sampai 72 jam sampai keluhan tadi menghilang. Nah, jangan lupa untuk menjaga kecukupan air. Nah, olahraga tadi kita bisa memenuhi panduan awal seperti pada orang sehat 150 menit per minggu dengan intensitas sedang ketika Bapak Ibu tidak bergejala dan sudah lebih dari 5 hari melakukan isolasi mandiri. Ya, olahraga kalau tadi mau menggunakan treadmill atau menggunakan sepeda statis atau dengan sepeda virtual, boleh melakukan 3-5 kali per minggu dengan waktu 30 sampai 45 menit per sesi. Sebaiknya didahului 10 menit dengan pemanasan melakukan latihan peregangan. Nah, dalam 1 minggu itu harus diselingi dengan latihan beban 2-3 kali seminggu, menggunakan beban sendiri atau boleh menggunakan beban yang ringan. Selain latihan beban juga harus diselingi dengan latihan keseimbangan, boleh juga ditambah dengan latihan pernafasan. Nah, yang tidak dianjurkan bagi Bapak Ibu yang tidak bergejala tetapi harus isolasi mandiri tetapi tidak bergejala adalah istirahat atau tidur yang kurang. Tidur harus cukup ya, sesuai dengan usia. Jadi sekitar 6 sampai 8 jam. Lanjutkan kembali untuk tadi kita sampai pada apa yang tidak dianjurkan bagi Bapak Ibu yang terkonfirmasi positif tetapi tidak bergejala. Ya. Tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik kalau sedang tidak bisa tidur malamnya atau istirahatnya kurang. Ya. Kemudian juga tidak dianjurkan melakukan aktivitas fisik kalau merasa badannya demam, sakit kepala, batuk, sesek, nyeri dada, sakit perut, diare, dan nyeri otot. Meskipun pada beberapa orang kalau kondisinya tidak enak, kemudian mereka paksa untuk berolahraga, ya, tetapi pada kasus COVID ini tidak boleh. Dan juga ketika Bapak Ibu dinyatakan sembuh, tidak boleh juga segera untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi harus menunggu 2 minggu setelah sembuh baru boleh melakukan olahraga seperti yang biasa, tetapi harus mulai bertahap. Ya, jadi tidak boleh tiba-tiba hari ini saya dinyatakan negatif. Kemudian sorenya saya sudah nyengklak sepeda karena sudah kepingin keliling-keliling goes, ya, itu tidak diizinkan. Jadi harus mulai bertahap dari yang ringan kemudian menuju yang berat. Nah, Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi adalah anjuran dan juga dosis-dosis aktivitas fisik dan olahraga bagi orang dewasa. Nah, sebetulnya kalau kita ingin melihat lebih detail pada dosis-dosis olahraga dan aktivitas fisik pada lansia atau pada anak-anak remaja dan juga balita, ini ada satu diagram yang bisa kita lihat. Ya, dosisnya sedikit berbeda karena kondisi fisik dari lansia ini cukup berbeda dengan pada dewasa. Dan pada anak-anak maupun balita juga berbeda, tetapi semuanya harus tetap melakukan aktivitas fisik dan olahraga selama masa isolasi mandiri. Jadi jangan karena lansia sudah lebih dari 60 tahun misalnya, kemudian ketika dinyatakan dimohon untuk isolasi mandiri, ya kemudian hanya duduk-duduk saja. Ya, itu akan tidak segera meningkatkan imunnya, juga kemudian akan memicu komorbid yang lain. Jadi ada dosisnya yang cukup lebih rendah. Ya, dari grafik ini Bapak Ibu bisa melihat yang biru ini adalah untuk dewasa, yang abu-abu untuk lansia, yang kuning untuk anak dan remaja, yang orange adalah untuk balita. Nah, yang dicetak tebal ini rekomendasi kalau kita kondisi biasa
Sedangkan yang penyesuaian selama masa isolasi mandiri adalah yang dicetak miring kalau nanti Bapak Ibu membaca sendiri. Kemudian yang di lingkaran tengah ini adalah waktu tidur. Ya, jadi kalau orang dewasa tidur sekitar 7 sampai 9 jam per hari. Ya, kalau misalnya terlalu panjang boleh dipotong menjadi sekitar 6 jam sehari. Ya, kemudian kalau anak-anak balita balita ini harus lebih banyak. Nah, demikian Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini, sesederhana apapun aktivitas fisik yang kita lakukan selama isolasi mandiri akan tetap memiliki manfaat. Jadi jangan merasa bahwa saya ini kok hanya dibolehkan membersihkan kamar saya sendiri, padahal saya inginnya sudah lari di atas treadmill. Nah itu lebih baik bersabar, seperti tadi Bapak Ketua Agama menyampaikan bahwa mau tidak mau bisa kita harus belajar, kita harus menyesuaikan diri demi kebaikan dan kesehatan kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.